Kali ini saya akan sharing mengenai pasar modal Indonesia. Jadi pasar modal Indonesia ini menjual atau memperdagangkan saham-saham yang emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia, seperti ini contohnya saham dengan kode BBCA. Jika teman-teman melihat kode huruf 4 huruf di sini yang saya tunjukkan pakai kursor, ini kodenya BBCA, nama emitennya Bank Sentral Asia Tbk atau nama perusahaannya adalah Bank Sentral Asia. Diperdagangkan di harga bidnya 29.400, overnya 29.425. Nah, ini di sini menginformasikan last price-nya saat ini barusan diperdagangkan itu di harga berapa, atau terjadi jual beli itu terakhir di harga berapa. Ini di last price-nya yaitu di 29.400 rupiah gitu. Change-nya ada 2,75 minus ya, karena saat ini harga BCA sedang mengalami penurunan. Dari mana angka 2,75? Itu dari harga previous price itu adalah harga closing hari kemarin, teman-teman ya. Gitu. Harga closing hari kemarin menjadi harga previous di market saat ini, seperti itu. Ini apa sih? Average itu average price. Hari ini average price-nya selama sepanjang hari ini di berapa gitu, transaksi ya, harga rata-rata transaksi hari ini. Kemudian OP itu apa ya? OP itu adalah opennya di harga berapa hari ini saham BCA, itu di 30.200. Nah, tertingginya di berapa? Tertinggi di 30.500 dan low terendah di harga 29.500. Nah, ini last price-nya itu kan berubah-berubah ya. Gitu. Karena bid overnya 294, 29450. Ketika ada kejadian 29400 berarti yang jual langsung. Ada nasabah yang melakukan penjual langsung sehingga sahamnya langsung laku. Gitu ya. Kalau 29425 berarti ada nasabah yang melakukan pembelian langsung di harga 2945 sehingga langsung dan gitu. Jadi posisi yang sebelah kiri adalah bid, dimana ini adalah antrian orang-orang yang melakukan pembelian saham. Di over ini adalah posisi orang-orang yang melakukan antri sell. Ini ada saham Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia adalah PT Bank Rakyat Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia, punya BUMN, punya pemerintah. Nah, ini bank besar punya swasta. Ini Astra Internasional ya. Astra Internasional ini perusahaan yang memperdagangkan otomotif gitu. Ada Honda, Toyota dan lain-lain. Ini Bank Mandiri, ini bank semua ya. Ini Bank Mandiri, Bank BRI, dan masih lagi banyak emiten, ada 500-an emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat itu di running trade-nya ada ACES, ada APIK, ada Envy, SBAT, UNTR dan lain-lain. Itu running trade ini adalah menu yang memperlihatkan kejadian transaksi jual beli saham gitu. Ini yang kejadian gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada bayarnya, gak terlalu jelas ya kalau ini ada bayarnya, ini ada sellernya. Buyer ini adalah broker atau sekuritas yang nasabah-nasabahnya melakukan pembelian saham melalui sekuritas ini gitu. Seller ini adalah sekuritas yang mewakili nasabah-nasabah melakukan penjualan atas saham-saham yang ada di sini. Ini adalah stoknya gitu, seperti ini.
kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi salah satu peluang bisnis online itu adalah transaksi jual beli saham ya. Tentunya apapun bisnisnya pasti ada risikonya, jadi kita harus siapkan. Kalau di pasar modal itu money management tools, transaksi bisa pakai teknikal, bisa pakai fundamental gitu ya. Nah ini di pojok kiri atas itu ada yang namanya composite itu adalah IHSG secara keseluruhan di saat ini berada di 5109 gitu. Nah ini saham BRI, ini saham BUMN yang fundamentalnya bagus, perbankan yang kita pasti akan temui di setiap kecamatan, mungkin bahkan desa ya, ada Bank BRI. Nah kalau Bank BCA itu udah kita semua pada tahu juga, bank swasta terbesar di Indonesia. Jadi untuk investasi itu sangat bagus di BCA, BRI gitu ya, Mandiri, atau di consumer good bisa di Unilever kodenya adalah WNVR. Unilever kodenya WNVR. Kenapa Unilever? Kalau odol habis kita selalu pakai odol kan. Nah Pepsodent itu produknya Unilever gitu. Sampo Clear produknya Unilever, Lifebuoy dan lain-lain itu Unilever punya. Jadi walaupun Indonesia krisis, orang pasti nyari sabun buat mandi. Nggak pakai sabun nggak enak, nggak pakai sampo keramas nggak enak, nggak pakai pasta gigi, sikat gigi nggak enak. Nah itu dia, itu salah satu rekomendasi buat investasi jangka panjang, saham Unilever gitu. Telkom juga udah listing di Bursa Efek Indonesia. Telkom di mana anak usahanya adalah Telkomsel ya, seperti itu. Nah banyak sekali, jadi teman-teman tidak usah pusing mencari apa sih bisnis online yang bisa membantu perekonomian kita gitu ya. Tapi tentunya saya kembali lagi mengingatkan, pelajari resikonya, antisipasi atas risiko investasi di pasar modal gitu. Nah selain dari keuntungan harga naik turun dari harga beli ke harga jual, juga ada keuntungan dari dividen, keuntungan dari saham bonus gitu ya. Seperti itu. Jadi tiap perusahaan itu, perusahaan yang bagus rata-rata memberikan dividen setahun bisa 2 kali atau minimal 1 kali, bisa lebih dari 2 kali gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau investasi saham itu kita belajar kita memahami model bisnis perusahaan-perusahaan tersebut, dan kita bisa belajar memahami situasi kondisi perekonomian nasional maupun internasional gitu. Seperti ini. Ada saham yang murah juga, yang murah harganya bukan 2000-an, di 400, 500 gitu. Itu ada juga yang murah. Nah apa itu namanya, seperti saham MDKA ya, di harga 1000-an. MDK itu saham tambang emas. Jadi saat-saat seperti ini saham tambang emas itu cukup oke, karena orang lebih banyak menyimpan dananya di defensive stock ya, maksudnya yang bisnis di seperti emas gitu, safe haven katanya gitu ya. Nah seperti ini kurang lebihnya kita saya membantu sharing ya mengenai pasar modal Indonesia, terutama di investasi saham gitu. Minimal pembukaan efek itu cuma 100.000 udah punya rekening efek ya di sekuritas. Silahkan cari sekuritas yang cocok buat teman-teman semua gitu. Nanti kedepannya saya akan sharing sekuritas
yang cocok itu yang seperti apa sih gitu, yang membantu money management kita, yang membantu dari toolsnya dan lain-lain ya. Sekian teman-teman, sekilas informasi. Jika ada yang mau ditanya silakan chat di kolom komentar. See you, sampai jumpa, terima kasih.